suputan biasanya kita berikan itu adalah pada pemberian obat pasien yang menderita dengan DM, diabetes mellitus, ya. Pemberian obatnya adalah secara suputan dengan posisi teorinya mengatakan 45 derajat. Karena teorinya dulu adalah menggunakan dengan squid yang jarumnya panjang ini. Jadi posisi jarum itu 40 derajat, berarti posisinya dengan permukaan sini harus begini. Kenapa? Supaya tidak menembus lapisan di bawah daripada otot. Tapi dengan sudah ada jarum yang seperti ini, maka tetap posisinya adalah 90 derajat. Apalagi dengan adanya ini pen, ya. Pen ini adalah sudah ada obatnya di dalam, ya. Tinggal instruksinya berapa. Kalau bilang pasien harus mendapatkan adalah 6 unit insulin, maka putar ini sesuai dengan 6 unit. Ini diputar itu. Ini ada ini, ada angka-angkanya di sini. Kasih lurus dengan di sini ada panahnya. Ini 6. Nah, berarti 6 unit itu insulin yang harus disuntikkan. Di mana letak jarumnya ini? Di sini jarum di sini. Ya, tempatnya di sini. Yang tadi dikasih mana? Ini. Ini bisa diganti-ganti. Diganti-ganti, ya. Ada. Ya, ini penutupnya. Nanti kalau mau dibawa kita ganti. Ini yang dibawa, ya. Kalau menggunakan ini, seharusnya ambil dua. Hah? Dua ini? Satu. Anggaplah misalnya dia adalah insulin, warnanya sama. Cuma beda, insulin kan mahal. 300-an itu adalah dalam bentuk ampul, ya, 300-an. Nah, ini juga kita desinfeksi. Saya aspirasi untuk ambil obatnya. Saya kencang. Nah, ini pendek sekali jarumnya. Beda dengan yang tadi itu panjang. Saya ganti jarumnya. Ini yang saya bawa. Nah, di mana posisinya itu kalau dia adalah sukutan? Sukutan itu adalah bisa diambil di lengan bagian sini, bagian atas, ya, kira-kira 5 cm di bawah daripada deltoid. Bisa juga di daerah umbilikus. Umbilikus itu sekitar pusat, ya, abdomen sini.
Nah, sekitar sekeliling daripada di luar umbilikus itu adalah kita lakukan penyuntikan di situ. Ya, misalnya adalah kita bagian umbilikus, ya kita suntik di sini atau kita suntik di bagian lengan atas sini. Ya. Nah, di sini misalnya. Itu prosedurnya sama ya. Ini hari ada penyuntikan terkait dengan obat insulin. Karena obat ini harus masuk sebelum ibu adalah jadwal makannya. Sekarang kan jadwalnya makan siang. Obat itu harus masuk 30 menit sebelum ibu makan, ya, supaya insulin itu sudah saja di dalam baru masuk itu glukosa. Ya. Nah, sekarang kita desinfeksi dulu ya. Nah. Ya. Secara sirkular. Kemudian kita ambil obatnya. Ya. Kemudian ini posisi dengan dos juga. Kemudian kita regangkan juga, ya. Menghadap ke atas ya. Ini sebenarnya. Nah. Kemudian kira-kira masuk itu 3/4 dari panjang jarum itu, ya. Kemudian kita langsung ini enggak di saja ini, enggak diaspirasi, enggak usah. Ya. Kan di sini jarang ada pembuluh darah, ya. Nah, ini kita langsung masukkan aja. Ya. Setelah selesai, kita berikan dengan pasang. Selesai dulu, ya. Kalau menggunakan dengan pen ini, ya, caranya adalah kita buka. Penutupnya lagi ini kita buka, ya. Kemudian kita regangkan. Masukkan. Permisi Bu ya. Kemudian setelah masuk pun kita tindih sininya. Masuk. Kembali 0. Tadi 6. Kembali 0. Ya, setelah selesai kita tekan dengan kapas. Bu, pemberian obatnya sudah selesai ya. Bagaimana perasaannya? Kalau tidak ada lagi, saya pamit dulu. Nah, itu tadi adalah secara subjektif. Selanjutnya saya langsung aja secara terakhir saya pasang Nah, secara interpretasi itu adalah kita lakukan untuk tes kulit, tes alergi, dan juga pemberian suntikan tuberkulin. Ya, kalau tuberkulin itu biasanya kita pakai di lengan bagian atas, tapi itu hanya sampai di bawah daripada sampai dengan menembus lapisan kulit. Nah, kita persiapkan obatnya ya. Saya pakainya aja. Biasanya protes kulit itu adalah biasanya 0,3 cc. Makanya jarum kecil yang dipakai, sedangkan ini kan bukan, ini kalau full sampai di sini 1 cc. Jadi kita ambil hanya sampai dengan di nomor 3 ya. Ini dari kemudian saya ganti jarum ini ya. Dan sebelum obat ini adalah masuk, saya harus tes dulu ibu obat ini, apakah ibu cocok atau tidak. Kalau cocok maka nanti pemberian obat itu bisa dilanjutkan. Kalau tidak maka harus dicarikan obat alternatifnya. Ya. Saya akan menyuntikkan di bagian lengan bagian bawah yang ini. Nah, kalau ini adalah justru bukan di pembuluh darah, kita cari yang tidak ada pembuluh darahnya.
ya. Nanti ada pembedaannya, ya. Saya di sini. Ya. Posisi jarum ini adalah sedapat mungkin ini adalah 15 derajat. Ya. Permisi ya. Jarum menghadap ke atas. Kemudian kita suntikkan di sini. Yang tidak ada pembedahan derajat. Sampai hanya menembus lapisan kulit. Ya. Nah, kemudian obat itu kita masukkan ya. Ini dia, satu saja ya. Nah, setelah masuk ya. Maka ambil pulpen. Siapa ambil pulpen? Nah, ambil pulpen, kira-kira kita buat lingkaran dengan diameternya kira-kira 5 cm. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya, Bu, pemberian obatnya sudah selesai ya. Saya bereskan dilihat atau ke sini kembali. Setelah selesai, kita kembali ke pasien. Kita tongkrong kira-kira adalah 15 menit. Ya. Mengamati ini, tempat penyuntikan ini dengan lingkaran yang kita buat sampai 15 menit. Kalau ada warna merah bintik-bintik, maka itu tidak cocok pada ibu obat ini. Maka obat ini tidak bisa diteruskan dan harus dicarikan obat yang lain. Tapi kalau 15 menit setelah pemberian obat itu tidak terjadi bintik-bintik di dalam lingkaran itu, maka artinya obat ini ada cocok untuk ibu. Ibu, obat yang saya suntikan tadi menunjukkan bahwa obat antibiotik ini adalah cocok untuk ibu, sehingga obat ini nantinya akan diberikan 2 kali 24 jam lewat dengan secara intravena, lewat dengan bolus ya. Ini dia Bu, karena sudah selesai saya pamit juga ya. Nah, selanjutnya adalah kita kembali bereskan, kemudian kita dokumentasikan ya. Terutamanya ini karena menyangkut terkait dengan cocok dan tidaknya. Banyak orang itu ada terjadi shock akibat dari mana tidak cocok dengan obat itu, tapi tidak ada di awal itu terkait dengan tes alergi atau tidak. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, seperti